Shalom, baiklah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang sudah kami susun dalam sebuah makalah. Dalam makalah ini kami membahas mengenai transformator, pemanfaatan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, manfaat medan listrik dan medan magnet bagi hewan. Makalah ini dibuat dengan beberapa bantuan dari berbagai pihak dari kelompok kami untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama pengerjaan laporan ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, yang dimana ini merupakan salah satu tugas dari mata pelajaran IPA. Dalam dunia ini tentu tidak ada yang sempurna, oleh karena itu sebelumnya kami meminta maaf apabila masih banyak kekurangan pada makalah ini. Kita masuk pada rumusan masalah. Kelompok kami sudah menyiapkan beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, apa itu transformator? Yang kedua, apa hubungan efisiensi transformator dengan daya listrik? Yang ketiga, apa manfaat elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, apa manfaat dan hubungan medan listrik dan medan magnet bagi hewan? Sekian rumusan masalah yang dapat kami simpulkan. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan materi yang akan dibawakan secara berturut-turut dari anggota kelompok kami. Transformator. Transformator adalah alat untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik bolak-balik. Transformator tidak dapat digunakan pada tegangan listrik yang searah. Transformator ada dua macam, yaitu transformator penaik tegangan atau step up dan transformator penurun tegangan atau step down. Bagian-bagian transformator ada tiga macam, yaitu yang pertama kumparan primer yang dihubungkan ke tegangan sumber, yang kedua kumparan sekunder yang menghasilkan tegangan keluaran, yang ketiga inti besi. Inti besi pada transformator terbuat dari susunan plat-plat besi yang tipis. Hal ini bertujuan untuk memperkecil arus pusaran yang dapat menimbulkan panas. Dengan demikian, energi listrik yang berubah menjadi panas dapat diperkecil. Semakin kecil energi listrik yang berubah menjadi energi kalor, semakin tinggi daya transformator. Transformator penaik tegangan step up. Transformator step up digunakan untuk menaikkan tegangan bolak-balik. Transformator step up memiliki ciri-ciri antara lain jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer dan kuat arus sekunder lebih kecil daripada kuat arus. Transformator penurun tegangan atau step down. Transformator step down digunakan untuk menurunkan tegangan bolak-balik. Ciri-ciri transformator step down antara lain jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer, tegangan sekunder lebih kecil daripada tegangan primer, dan kuat arus sekunder lebih besar daripada kuat arus primer. Hubungan antara jumlah lilitan, besar tegangan listrik atau gaya gerak listrik induksi, dan kuat arus listrik pada kumparan primer dan kumparan sekunder pada transformator dinyatakan dengan persamaan berikut. NP per NS sama dengan VP per VS dengan keterangan sebagai berikut. NP adalah jumlah lilitan kumparan primer, NS jumlah lilitan kumparan sekunder, VP adalah tegangan pada kumparan primer, VS adalah tegangan pada kumparan sekunder. Yang kedua, IS per IP sama dengan VP per VS dengan keterangan VP sama dengan tegangan pada kumparan primer, VS sama dengan tegangan pada kumparan sekunder, IP sama dengan kuat arus primer, IS sama dengan kuat arus sekunder. Efisiensi transformator adalah persentase perbandingan antara daya sekunder dan daya primer sebuah transformator. Efisiensi transformator bergantung pada daya listrik yang dihasilkan oleh kumparan sekunder dan daya listrik yang dihasilkan oleh kumparan primer. Rumusnya adalah N sama dengan PS per PP kali 100%. Keterangan N sama dengan efisiensi transformator, PS sama dengan daya sekunder, PP sama dengan daya primer. Manfaat elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menggunakan alat-alat yang memudahkan yang menggunakan elektromagnetik, contohnya kompas, bel pintu, dan dinamo. Manfaat listrik dan magnet bagi hewan. Burung merpati bisa mendeteksi medan magnet, itulah yang menyebabkan apabila merpati telah pergi jauh namun akhirnya bisa pergi kembali ke tempat yang sama. Inilah mengapa burung merpati di zaman dahulu
dimanfaatkan sebagai pengirim surat, dan fakta apabila kepala burung merpati ditempelkan sebuah magnet, misalnya magnet U, maka ia akan kehilangan ingatannya. Ikan salmon. Ikan salmon terkenal dengan ikan yang mampu berimigrasi sangat jauh untuk berkembang biak dan mampu kembali lagi ke tempat asalnya. Hal itu dikarenakan daerah yang dilewati atau daerah asalnya memiliki medan magnet tersendiri yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Penyu. Berbeda dengan kebanyakan makhluk hidup apabila berimigrasi secara berjamaah, penyu kebanyakan berimigrasi sendiri-sendiri. Penyu juga mampu mendeteksi medan magnet dan memanfaatkannya untuk imigrasi. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Bakteri magnetotatik. Selain makhluk hidup bersel banyak, ternyata ada juga bakteri yang mampu memanfaatkan medan magnet. Bakteri magnetotatik bakteria atau MTB terdapat organel komponen khusus yang disebut dengan magnetosome. Magnetotatik bakteria adalah kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan menggunakan medan magnet. Beberapa jenis bakteri magnetotatik bakteria memiliki flagella sebagai pendorong duri. Lobster duri. Lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara. Hasil tersebut membuktikan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk membantu migrasi menuju lautan yang suhunya lebih tinggi dan tenang di setiap akhir musim gugur. Ikan paus. Apabila makhluk kecil seperti bakteri bisa, maka paus yang bertubuh besar juga bisa dong. Namun sayangnya migrasi sonar yang mengakibatkan navigasi paus menjadi kacau. Sayangnya, ketika paus terdampar dan berhasil kembali ke laut, paus tersebut akan kembali lagi ke pantai. Kesimpulannya adalah di dalam dunia ini banyak hal yang kita belum ketahui. Kita hanya mengetahui pengertian umum atau pengertian secara garis besarnya. Contohnya magnet yang dapat menempel atau menarik benda tertentu. Contohnya benda-benda yang memiliki bahan besi dan baja. Dan juga listrik yang membantu, yang merupakan sebuah tenaga yang dapat membantu keberlangsungan hidup kita. Contohnya lampu, kulkas, dispenser, dan lain-lain. Namun ternyata magnet dan listrik itu memiliki hubungan. Magnet tidak hanya berfungsi untuk menarik dan menempel pada bahan-bahan yang mengandung besi dan baja saja, namun magnet ternyata mampu untuk menghasilkan arus listrik. Dan listrik tidak hanya berguna untuk alat-alat elektronik yang berupa kulkas dan lain-lain, namun tetapi listrik juga memiliki manfaat bagi hewan, begitu juga magnet.